Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sehat bagi kita semua, dimanapun kita berada pada saat ini, dalam keadaan situasi apapun kita saat ini. Kita boleh kembali diperjumpakan dalam program Lentera Malam Gereja Toraja Jemaat Rantepao melalui akun YouTube Solidio Rantepao Channel. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam keadaan apapun kita hari ini, seberat apapun tantangan kehidupan yang kita alami hari ini, kita tetap menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan sebagai pemilik hidup kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada saat ini kami membuka live chat dan hotline yang tertera di layar kaca TV atau layar kaca HP Bapak Ibu Saudara-saudara untuk membantu Bapak Ibu Saudara-saudara dalam menuliskan pokok-pokok doa yang akan didoakan pada malam hari ini bersama-sama. Dan semuanya itu kami harapkan kita semua mengirimkan melalui live chat dan hotline yang tertera di layar kaca dan TV HP Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan bersama dengan Bapak Pendeta Alfred Anggui sebagai pelayan firman dan yang akan mengantar kita juga dalam perenungan kita. Selamat malam Bapak Pendeta, dan selamat malam kepada kedua Bapak GT, anak-anak muda yang Tuhan pakai malam hari ini. Ada Saudara Priyadi Timon dan Saudara Rio. Selamat malam anak-anak muda yang boleh berjumpa bersama kita pada malam hari ini untuk melayani Tuhan melalui virtual. Ya, Bapak Ibu, satu firman Tuhan yang sangat menjadi favorit saya dalam keadaan apapun kehidupan kita. Dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, firman-Nya mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Suatu ayat yang terus menjadi bahagian perjalanan kehidupan saya dan bagi Bapak Ibu sekalian, bahwa apapun yang kita alami, pandemi yang kita alami saat ini, sakit penyakit, isolasi mandiri di rumah, bahkan di rumah sakit, dimanapun kita berada, sakit penyakit yang sudah lama kita alami, dan berbagai-bagai pergumulan kehidupan, Tuhan izinkan terjadi, dan semuanya itu Bapak Ibu bisa kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Mari sejenak kita hadir di hadirat Tuhan dalam hening, dalam pujian kita, yaitu ku masuk ruang Maha Kudus dengan tuntunan tema pujian dalam ruangan isolasi. Mari kita bersama-sama memuliakan, memuji, membesarkan nama Tuhan. Menyembah yang maha
kuasa, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, segenap pemirsa Lentera Malam, kita sungguh bersyukur kita boleh bertemu bersama pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami syukuri semua kebaikan dan penyertaan-Mu Tuhan. Kami boleh melihat kesetiaan Tuhan dalam hari-hari hidup kami, termasuk ketika kami berada dalam kesulitan kehidupan hari ini karena pandemi COVID-19. Tuhan tahu sebagian dari anak-anak-Mu harus berada dalam ruang-ruang isolasi. Sebagian dari anak-anak-Mu harus berada dalam ruang-ruang perawatan, dalam ruang ICU. Dan Tuhan tahu ada begitu banyak orang sekeliling, suami, istri, orang tua, anak, cucu, yang terus berdoa untuk orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan, kami mau mengerti apa yang terjadi dalam kehendak, dalam terang firman Tuhan. Kami mau melihat apa yang terbaik yang harus kami lakukan di tengah-tengah kondisi seperti ini. Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan pada malam hari ini. Tolong hamba-Mu Bapa untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Dan biarkan apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama pada malam hari ini sungguh membuat kami semakin bertumbuh mengenal Tuhan, mengerti apa yang harus kami lakukan teristimewa ketika kami berada dalam saat-saat sulit seperti sekarang ini. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Dari dalam segala kelemahan, keterbatasan, ketidaklayakan hamba-Mu, Tuhan berkenan berbicara, melawat dan menjamah kehidupan kami sekalian. Berbicaralah Bapa, berbicaralah, nyatakan isi hati kehendak Tuhan buat kami sekalian. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita sungguh bersyukur atas segala kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dan malam hari ini saya ingin bacakan satu bagian dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16. Kisah Rasul pasal yang ke-16. Saya baca ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-34. Kisah Rasul pasal 16 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-34. Beberapa ayat yang menjelaskan ketika Rasul Paulus berada di Filipi dan saat itu dia mengalami perlakuan yang luar biasa, tidak mengenakan dirinya. Saya bacakan saudara-saudara. Kisah Rasul pasal 16 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan demikian. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi.
Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, dicambuk, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menaikkan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkur ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu bagian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama pada malam hari ini. Mungkin satu pertanyaan mendasar, satu pertanyaan yang penting dari teks malam hari ini adalah, apa yang luar biasa di dalam diri dua orang ini, Paulus dan Silas? Apa yang bisa membuat mereka berbeda dengan orang-orang lain yang ada dalam penjara pada saat itu? Ya. Itu pertanyaan pentingnya. Apa yang membuat mereka berbeda? Apa yang luar biasa? Seperti apa Tuhan yang mereka bayangkan? Seperti apa Tuhan yang ada dalam benak mereka? Bagaimana mereka melihat keberadaan mereka dalam penjara, dalam ruang isolasi, dalam relasi mereka dengan Tuhan yang membuat mereka berbeda dengan semua orang lain yang ada dalam penjara. Itu satu pertanyaan mendasar, saudara-saudara. Ketika orang yang lain harus ketakutan ketika berada dalam penjara, dalam ruang isolasi, saat yang lain kehilangan semangat, saat yang lain merasakan kesedihan, mereka justru menaikkan doa dan puji-pujian tengah malam. Saya ketika lihat teks ini, mereka menaikkan doa dan puji-pujian tengah malam, saya langsung lihat teks aslinya. Ini yang dimaksud puji-pujian apa ini? Ini lagu biasa, lagu ratapan, lagu sedih atau apa? Tapi betul memang. Di situ dikatakan mereka menaikkan humneo dalam bahasa Yunani. Humneo itu puji-pujian gitu, bukan lagu ratapan, bukan lagu sedih, lagu galau dan segala macam. Jadi itu satu pertanyaan yang mendasar. Apa yang membuat mereka bisa berbeda dengan orang lain? Ya. Seperti apa Tuhan yang ada dalam pikiran Paulus dan Silas yang membuat mereka meskipun kaki mereka dibelenggu, meskipun mereka ditaruh diisolasi dalam ruang penjara yang paling tengah, dikelilingi orang-orang yang membenci mereka, ya, dikelilingi orang-orang yang tidak mengenal mereka, mereka dikelilingi berada di kota di Filipi di antara orang-orang yang memusuhi mereka. Mereka terisolasi dalam satu kota, dalam satu penjara yang sangat paling tengah, tapi yang luar biasa adalah mereka masih bisa menaikkan doa dan puji-pujian tengah malam. Orang lain berada dalam penjara, berada dalam kondisi yang sangat sedih, galau, kehilangan semangat, ya. Saya bayangkan orang kalau masuk penjara pasti dia update status apa itu, ya apa, sedih lah. Tapi orang ini luar biasa. Ya. Karena itu pertanyaan mendasarnya adalah seperti apa Tuhan yang ada dalam benak mereka sebenarnya? Siapa Tuhan yang mereka pikirkan ketika mereka berada dalam pergumulan yang luar biasa? Sekali lagi Bapak bisa bayangkan, mereka terpenjara di Filipi, dikelilingi orang-orang yang membenci mereka, mereka dalam satu kota yang hendak membinasakan mereka, tidak ada seorang pun yang diharapkan bisa menolong. Mereka dipasung dan dibelenggu dengan belenggu yang sangat kuat dan ditaruh dalam ruang penjara yang paling tengah, yang paling kuat pengamanannya. Tapi yang luar biasa adalah ketika tengah malam tiba, mereka bisa menaikkan doa dan puji-pujian kepada Tuhan. Pertanyaannya saudara-saudara, apa yang membuat mereka bisa berbeda dengan yang lain? Dan yang luar biasa adalah ternyata puji-pujian itulah yang merontokkan seluruh tembok itu. Coba bayangkan tuh.
puji-pujian itulah, doa dan puji-pujian itu yang melepaskan seluruh belenggu, yang merontokkan seluruh tembok-tembok itu, saudara-saudara. Ada yang tanya Pak Pendeta, waktu itu Paulus dan Silas kira-kira nyanyi lagu apa? Paulus suaranya tenor apa bass tuh? Pintar nyanyi apa enggak? Saya bilang, saya juga enggak tahu, enggak pernah dengar Paulus nyanyi. Tapi ceritanya kan saya pikir-pikir kalau saya baca ke bawah ini, bukan soal dia nyanyi lagu apa, dia suaranya bagus apa enggak. Tapi bagaimana, siapa Tuhan yang ada dalam pujian itu? Siapa Tuhan yang dia bayangkan, yang ada dalam doanya, yang kemudian bisa dia ucapkan, dinyanyikan puji-pujian itu tengah malam. Saudara-saudara, jadi itu pertanyaan yang menarik. Ya. Seperti apa Tuhan? Apa yang membuat mereka bisa berbeda dengan orang-orang lain yang saat itu juga mengalami hal yang sama? Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pemirsa Lentera Malam, saya pikir saya tanya apa yang luar biasa dalam dirinya, apa yang membuat dia beda. Sebab saya pikir beberapa bagian cerita Injil juga memperlihatkan betapa sebuah hal yang unik tentang iman kepada Tuhan Yesus itu banyak sekali bisa mengubah hidup orang. Ya. Sekali lagi, sebuah hal yang unik, yang beda, yang betul-betul memperlihatkan siapa Tuhan dalam pikirannya. Pikiran seseorang. Saya kasih contoh saja saudara. Kita semua ingat cerita Injil Markus pasal Injil Markus pasal 5. Bapak Ibu ingat cerita itu ya. Kisah tentang seorang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Bapak Ibu ingat cerita itu ya. Dia 12 tahun sakit pendarahan dan firman Tuhan katakan dia 12 tahun sakit pendarahan, dia berobat ke sana kemari, seluruh tabib didatangi, semua orang hebat didatangi, seluruh hartanya habis dipakai berobat. Tapi Injil mengatakan meskipun semua orang hebat didatangi, seluruh uangnya habis, ternyata keadaannya tidak semakin baik, malah semakin buruk. Ingat cerita itu kan? 12 tahun sakit pendarahan, semua dokter didatangi, semua uangnya habis dipakai berobat, keadaannya tidak semakin baik, malah semakin buruk. Tapi yang luar biasa adalah, kita ingat cerita itu, begitu Tuhan Yesus lewat di kampungnya satu kali ya, perempuan itu datang dari belakang dan kemudian mengatakan, dia datang dari belakang, dia bilang, asal ku sentuh saja jubahnya aku akan sembuh. Begitu saya sentuh jubahnya aku akan sembuh. Dan Bapak Ibu ingat cerita itu? Begitu dia sentuh jubah Tuhan, apa yang terjadi? Begitu dia sentuh jubah Tuhan, sakitnya yang 12 tahun tidak pernah bisa disembuhkan oleh siapapun, sakit yang 12 tahun tidak bisa disembuhkan oleh uang berapa banyak pun, selama 12 tahun tidak seorang pun bisa menyembuhkan sakitnya. Tapi yang luar biasa, begitu dia sentuh jubah Tuhan, saat itu juga dia disembuhkan. Dan Bapak Ibu ingat cerita itu, begitu dia sentuh jubah Tuhan dari belakang dan kemudian dia sembuh, apa yang terjadi waktu itu? Tuhan Yesus langsung berbalik dan bilang sama murid-muridnya, siapa yang pegang jubahku katanya? Siapa yang pegang jubahku? Siapa yang pegang jubahku? Apa kata murid-murid itu? Apa kata murid-murid? Kenapa Tuhan tanya siapa yang pegang jubah? Kenapa Tuhan tanya siapa yang pegang jubah? Kan banyak sekali orang yang pegang jubah Tuhan. Lalu kenapa Tuhan tanya siapa yang pegang jubah? Artinya apa saudara-saudara? Saya pikir menarik. Kalau Tuhan sampai tanya siapa yang pegang jubahku, padahal di situ ada begitu banyak orang yang bersentuhan menyentuh jubah Tuhan. Artinya apa? Di antara semua orang yang hadir menyentuh Tuhan, ada satu sentuhan yang berbeda. Satu sentuhan yang berbeda. Satu sentuhan yang bisa menyembuhkan penyakitnya yang 12 tahun tidak bisa disembuhkan oleh siapapun, oleh uang berapa banyak pun. Nah, itu yang orang tanya biasa, Pak Pendeta, apa yang luar biasa dari sentuhannya? Apa yang luar biasa dari sentuhan itu? Apa yang membuat dia berbeda dengan orang lain? Siapa Tuhan yang ada dalam benaknya? Orang lain dekat Tuhan, menyentuh Tuhan, gak ada yang sembuh-sembuh. Wanita ini luar biasa. Saya bilang sentuhan itu bukan sentuhan biasa, saudara-saudara. Kalau Bapak Ibu bisa bayangkan sentuhannya itu, firman Tuhan katakan kan, kalau Bapak Ibu ingat cerita orang kusta ya, orang kusta itu sama dengan orang yang pendarahan. Orang kusta sama dengan orang pendarahan ya, selalu dianggap najis, Orang kusta, orang pendarahan itu dianggap najis ya. Dan hukumnya adalah kalau yang najis disentuh atau menyentuh, kalau yang jadi orang kusta dan pendarahan itu dalam konsep keagamaan orang Yahudi dianggap najis. Dan hukum agama Yahudi jelas, keyakinan agama Yahudi jelas. Kalau yang najis menyentuh atau disentuh oleh yang tidak najis, ya. Kalau yang najis disentuh atau menyentuh oleh yang tidak najis, yang terjadi adalah yang tidak najis akan jadi najis. Perempuan ini luar biasa, ya. Dia sakit pendarahan, dia tahu dirinya dianggap najis, dia tahu dirinya najis dan bukan sekedar najis tapi najis banget. 12 tahun uang berapapun tidak bisa menyembuhkan dia. Tapi yang luar biasa, begitu Tuhan Yesus lewat di kampungnya, apa yang dia datang? Dia datang dari belakang. Kenapa harus dari belakang? Sebab nggak mungkin dari depan. Kalau dia dari depan mau pegang jubah Tuhan Yesus, pasti orang-orang bilang jangan kau pegang Tuhan Yesus, nanti dia najis gitu loh.
Dia datang dari belakang dan dia sentuh Tuhan dan luar biasa. Begitu dia sentuh jubah Tuhan, harusnya menurut keyakinan agama Yahudi, begitu dia sentuh jubah Tuhan, harusnya Yesus yang menjadi najis. Tapi yang terjadi adalah apa? Begitu dia sentuh jubah Tuhan, yang terjadi adalah apa? Bukan Yesus yang menjadi najis, tapi justru perempuan itu yang menjadi sembuh dan tahir. Apa yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita? Perempuan itu punya satu keyakinan yang luar biasa. Sakitku berat, bebanku besar, dosaku berat, pergumulanku berat. Tapi kasih Allah selalu jauh lebih besar. Nah, Bapak Ibu coba lihat saudara-saudara, kita bisa lihat cerita itu. Jadi ada sesuatu yang unik. Ada satu penghayatan tentang Tuhan yang luar biasa, yang pada gilirannya bisa memulihkan, menyembuhkan, melepaskan seluruh belenggu yang mengikat kita. Nah, saya mau kembali ke bacaan pada malam hari ini saudara-saudara. Karena itu pertanyaannya adalah, apa yang luar biasa dalam pujian Paulus dan Silas ini? Mereka naikkan pujian, humneo, ketika tangan dibelenggu. Ketika kaki dipasung, ditempatkan dalam ruang penjara yang paling tengah. Tapi lagunya bukan lagu ratapan, bukan lagu lumpuhkan ingatanku, bukan. Tapi justru lagunya adalah lagu pujian. Saya bayangkan saudara-saudara, mereka bernyanyi tengah malam dan semua orang mendengar. Orang-orang hukuman yang lain mendengar. Mereka bernyanyi, orang lain hanya bisa mendengar. Mereka sama-sama dalam penjara, tapi hanya mereka berdua yang bernyanyi. Apa yang ada dalam pikiran mereka? Saya melihat satu ayat dalam surat Filipi. Kenapa saya pilih surat Filipi? Sebab surat Filipi adalah surat yang ditulis dari dalam penjara ketika Paulus berada di Filipi. Dan menarik sekali, coba lihat saudara-saudara. Cerita tadi itu cerita ketika Paulus berada dalam penjara di Filipi. Dan surat Filipi adalah surat yang ditulis dari dalam penjara. Coba lihat saudara-saudara, apa penghayatan Paulus tentang kondisinya ketika dia berada dalam belenggu di penjara. Filipi 1 ayat 12-13. Filipi 1, 12-13. Firman Tuhan bilang begini. Aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini telah menyebabkan kemajuan Injil. Apa yang telah terjadi atasku ini telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan Bapak Ibu boleh baca ke bawah, luar biasa penghayatan itu. Jadi saya pikir sederhana. Seseorang bisa terus menaikkan pujian kepada Tuhan meskipun dia berada dalam belenggu, meskipun dia berada dalam ruang penjara, meskipun dia berada dalam ruang isolasi, meskipun dia berada dalam ruang perawatan. Karena apa? Dia percaya bahwa segala sesuatu peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya, sepenuhnya segala sesuatu berada di dalam kendali dan kontrol Tuhan. Banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi untuk orang bertumbuh mengenal kasih dan kuasa Tuhan lebih jauh lagi. Jadi apa yang ada dalam pikiran mereka, saya pikir satu hal. Tangan saya boleh terbelenggu, kaki saya boleh terbelenggu, saya boleh dipenjara, dikeliling orang-orang yang membenci, yang mengancam, nyawa saya bisa terancam. Tapi saya mau berdoa dan terus menaikkan pujian tengah malam. Karena saya percaya apa yang terjadi pada diriku semua dalam kendali dan kontrol Tuhan sendiri. Ada cerita kebaikan Tuhan yang harus diceritakan lewat seluruh pergumulan pengalaman hidupku. Itu persis kayak penghayatan Paulus ya. Dalam kelemahanku saya merasakan kekuatan. Dalam surat Korintus dia katakan, saya berseru Tuhan supaya duri dalam dagingku. 3 kali saya berseru supaya duri dalam dagingku ini dikeluarkan. Dikeluarkan. Semua sakitnya diangkat sekarang. Semua pergumulannya angkat sekarang. Tapi apa kata Tuhan? Tidak Paulus, tidak Paulus. Cukup sudah kasih karuniaku kepadamu. Sebab apa? Justru dalam kelemahan mula kuasa Allah itu akan jauh lebih sempurna. Jadi yang pertama saudara-saudara, seseorang bisa terus menaikkan pujian kepada Tuhan meskipun dia berada dalam ruang-ruang perawatan, ruang penjara, belenggu, kaki yang terbelenggu, dalam ruang isolasi. Kalau apa? Kalau dia sepenuhnya percaya bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, segala sesuatunya berada dalam kendali dan kontrol Tuhan. Ya, kita tahu lagunya ini, tahu lagunya ku berbahagia yakin teguh, tahu lagunya, tahu. Kita tahu lagunya siapa? Mampirlah dengar doaku Yesus penebus. Kita tahu lagu itu. Kita tahu lagunya
Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi? Kidung Jemaat 408. Itu sederet lagu yang 3 lagu yang saya sebutkan tadi saudara-saudara. Saya pikir kita hafal itu dengan baik. Tapi apa kita tahu penulis lagu itu? Saya pikir luar biasa ya. Tidak banyak yang tahu. Tapi sebenarnya di Kidung Jemaat itu di bagian tulisan bawah itu jelas sekali ya. Di Kidung Jemaat 392, Kidung Jemaat 408, Kidung Jemaat 26 ya. Itu lagu-lagu yang populer berabad-abad lalu. Dari abad-abad lalu masih populer sampai sekarang. Yang nulis siapa? Yang nulis ternyata luar biasa. Seorang wanita yang tunanetra buta sejak kecil karena malpraktek dokter. Seorang perempuan yang buta sejak kecil, sejak balita karena malpraktek dokter. Siapa namanya? Fanny Jane Crosby. Fanny Jane Crosby. Luar biasa, kita ingat Fanny Crosby ya. Dia menulis ribuan lagu ya. Ya, dia seorang dia buta sejak kecil karena malpraktek dokter. Dia bertumbuh dewasa menikah dengan suami yang juga buta. Mereka tinggal di satu apartemen yang rumah susun yang sederhana di Amerika. Tapi yang luar biasa yang saya mau cerita adalah tetangga mereka punya kesaksian. Pasangan suami istri yang paling banyak jadi berkat. Ini yang buta ini loh, yang pasangan suami istri yang buta ini. Tapi yang saya mau cerita adalah terkait dengan lagu. Dia menulis ribuan lagu. Ribuan lagu, ada yang bilang 4.000, 6.000, saya juga gak tahu mana yang benar. Yang pasti dia menulis begitu banyak lagu yang orang nyanyikan berabad-abad sampai hari ini. Dia ciptakan di belahan bumi yang lain, kita di Toraja nyanyikan di sini lagunya. Hebat banget ya, bertahan berabad-abad lagunya itu. Lagu yang powerful, betul-betul lahir dari penghayatan luar biasa. Yang saya ingin cerita adalah terkait dengan tema ini. Satu kali Fanny Crosby dapat award, penghargaan karena karyanya yang luar biasa, ciptakan lagu banyak. Dan wartawan tanya sama dia, Fanny Crosby, andai kata Tuhan izinkan kau lahir kembali, ya, andai kata Tuhan izinkan kau lahir kembali, mau minta apa sama Tuhan? Mau minta apa sama Tuhan? Orang berpikir dia akan minta mata yang sehat, mata yang cerah biar bisa menikmati keindahan dunia. Tapi ternyata tidak. Ketika wartawan tanya, Fanny, kalau Tuhan izinkan kau lahir kembali mau minta apa? Dia bilang begini, kalau Tuhan memang izinkan aku lahir kembali, kalau memang Tuhan izinkan aku lahir kembali, aku akan bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau kau izinkan aku lahir kembali, biarkan saja aku tetap buta, asalkan satu hal, jangan pernah kasih setia Tuhan undur dari diriku. Apa artinya? Saya tidak bisa mengukur kebaikan Tuhan dari soal saya buta apa tidak. Saya tidak bisa mengukur kebaikan Tuhan dari soal saya sehat apa tidak. Saya tidak bisa mengukur kebaikan Tuhan dari soal saya sakit apa tidak. Dalam ruang perawatan apa tidak. Sebab apa? Di saat mata jasmaniku buta, Tuhan justru membuat mata hatiku peka luar biasa. Di saat mata jasmaniku buta, Tuhan justru buat mata hatiku peka luar biasa. Andai kata saya nggak buta, mata saya nggak buta, belum tentu lahir ribuan lagu rohani yang orang bisa nyanyikan berabad-abad sampai hari ini. Luar biasa saudara. Buat saya itu satu penghayatan persis seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Saya bisa sakit, saya bisa harus dirawat, saya bisa berada dalam ruang perawatan, saya bisa hari ini berada dalam ruang isolasi, tetapi pujian kepada Tuhan tidak pernah akan berhenti dari mulutku. Sebab apa? Saya percaya segala sesuatu terjadi dalam kendali Tuhan. Nah, itu yang pertama saudara-saudara. Yang kedua, apa yang membuat mereka bisa bernyanyi terus di dalam segala kesulitan? Ya, pesan yang kedua adalah mereka bisa bernyanyi dalam ruang-ruang isolasi. Mereka bisa bernyanyi dalam penjara sekalipun. Ketika nyawa mereka terancam, hidup mereka pahit, mereka bisa bernyanyi. Sebab apa? Mereka sepenuhnya yakin Tuhan hadir di dalam setiap keberadaan kehidupan mereka. Tidak ada satu ruang pun di mana Tuhan absen. Tuhan bisa hadir bahkan dalam ruang-ruang penjara, dalam ruang-ruang isolasi. Ketika saya merasa seorang diri ada di sana, saya tahu harus yakin Tuhan ada di sana. Tuhan ada di samping pembaringan. Kaki saya terbelenggu, tapi saya percaya Tuhan ada di sini. Di luar orang gak bisa dengar suara saya. Gak ada yang suami mungkin gak bisa lihat. Tapi saya percaya Tuhan ada di sini. Di samping pembaringan, di samping pelawatan, Tuhan hadir. Itu keyakinan. Ya, makanya Mazmur 139 kalau kita ingat, Mazmur 139 kan mengatakan, ya Tuhan, kemana saya dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana saya dapat pergi menjauhi rohmu ya Tuhan? Saya ke ujung langit kau ada. Saya ke ujung laut kau ada. Bahkan saya bawa tempat tidurku ke dunia orang mati pun, di situ pun kau ada. Saya ke ujung langit Tuhan ada. Saya ke ujung laut Tuhan ada. Bahkan saya bawa tempat tidurku ke dunia orang mati pun, di situ pun kau ada. Dimanapun saudara-saudara, dalam ruang penjara, dalam ruang isolasi,
dalam ruang-ruang yang paling sepi hidup kita, Tuhan hadir. Karena itu malam hari ini, buat semua sahabat yang ada dalam ruang-ruang perawatan, jangan pernah berhenti menaikkan doa dan pujian kepada Tuhan. Saya ingat sekali seorang teman dokter, ya saya nggak tahu dia nonton apa enggak nih. Seorang teman dokter di Karawang kena COVID waktu itu ya, sempat luar biasa ditangani di Makassar. Tapi waktu dia sembuh, saya nggak tahu dia nonton nih. Dia cerita yang membuat dia kuat adalah dalam segala pergumulannya dia nyanyi terus, dia nyanyi. Itu kesaksian dia itu, seorang kawan dokter ya. Dia seorang dokter kebidanan di Karawang. Dalam kesulitan, dalam ruang perawatan, dia menaikkan doa dan puji-pujian kepada Tuhan. Saudara-saudara, seberat apapun beban hari ini, kita percaya semua dalam kontrol dan kendali Tuhan. Jangan berhenti berdoa, naikkan pujian, doa tengah malam, pujian tengah malam pada Tuhan. Kita percaya Tuhan yang akan membuka segala belenggu itu. Tuhan yang akan meruntuhkan semua tembok-tembok yang mengurung kita. Pada waktunya kita semua boleh dipulihkan dan hidup kita, pergumulan kita boleh menjadi cerita kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat malam saudara-saudara, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian pemirsa Lentera Malam. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian perenungan firman Tuhan pada malam hari ini yang telah disampaikan melalui hambanya Bapak Pendeta Alfred Anggui. Dan sekiranya firman Tuhan ini tidak lewat begitu saja, tetapi menjadi semangat motivasi kehidupan bagi kita semua di dalam kondisi pandemi COVID-19, khususnya bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang sementara berjuang dalam pemulihan di ruang isolasi baik di rumah maupun di rumah sakit, maupun berbagai-bagai pergumulan kehidupan yang Bapak Ibu hadapi sampai hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kami mengingatkan kepada kita semua bahwa jika ada Bapak Ibu berkerinduan untuk didoakan malam hari ini, kami membuka live chat dan hotline yang tertera di layar kaca TV Bapak Ibu atau layar kaca HP Bapak Ibu. Silakan mengirimkan pokok-pokok doa untuk didoakan pada malam hari ini. Sekiranya malam hari ini pujian dan doa kita kepada Tuhan boleh berkenan dan didengarkan, dan semuanya mendatangkan berkat dan sukacita dan sejahtera bagi kita semua. Untuk merespon perenungan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan dihantar pujian, doa, iya bias. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Betul-betul kita satukan hati kita bersama dengan semua saudara-saudara kita yang mau kita doakan bersama-sama pada malam hari ini. Kita bayangkan kondisi teman-teman yang ada di dalam ruang-ruang isolasi. Tapi kita percaya betul-betul Tuhan itu berkuasa memulihkan kita semua, memulihkan orang-orang yang kita kasihi. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami boleh melihat kebaikan dan penyertaan-Mu. Kami boleh mendengarkan isi hati Tuhan. Kami boleh menaikkan puji-pujian kami kepada Tuhan. Oh Bapa, kasihani kami. Kasihani anak-anak-Mu. Kami rindu boleh terus menikmati kebaikan Tuhan dalam hari-hari hidup kami ke depan ini. Kami rindu boleh melihat suami, istri, anak-anak kami boleh terus melanjutkan hidup ke depan, orang tua kami boleh terus melanjutkan hidup ke depan dengan baik. Meskipun ada pandemi COVID-19 yang sungguh-sungguh begitu banyak mempengaruhi kehidupan kami hari ini. Ada rasa khawatir, kami akui Tuhan. Ada rasa sedih, ada ketakutan, dan banyak hal yang lain. Tapi kami percaya, apapun itu, segala sesuatunya selalu berada dalam kontrol dan kendali Tuhan. Dalam kasih-Mu kami datang memohon. Engkau lawat seluruh keberadaan anak-anak-Mu. Ya Tuhan, secara khusus kami ingin berdoa untuk Ibu Ani Lebang di Makassar, Ibu Yuliana Paembonan, keluarga Bapak Tang Yong yang juga lagi isolasi mandiri, anak kasih kami Sundun, Menguling, Tiara dan Nenek Kevin yang juga lagi isolasi mandiri, Ibu Yuli, Yansi, Linggi isolasi mandiri di Balikpapan, orang tua kakak ponakan Ibu Esra Jenny yang juga lagi isolasi mandiri di Makale. Kami berdoa untuk Bapak Lewa Padang bersama istri dan anak yang juga lagi isolasi mandiri. Bapak Petrus Sombo bersama istri dan anak yang juga lagi isolasi mandiri. Litwinda isolasi mandiri di Balikpapan. Patrick di Rumah Sakit Elim. Kami ingat Ibu Marnita Tadan di Rumah Sakit Fatima. Bapak Giskart di Jakarta. Kami ingat Ibu Sarja Palangiran di Samarinda. Kami ingat Ray bersama istri. Kami berdoa untuk ponakan dari Ibu Yuliana Rante di ICU di Makassar. Kami ingat Mama Lolo dan Lolo di Depok yang juga dalam proses menjalani isolasi mandiri. Kami ingat hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Joni Tumbang, istri dan anak kekasih Mason yang juga lagi isolasi mandiri di Parepare. Kami ingat Andres di Palopo,
juga lagi isolasi mandiri, adik dari Eper Tando, keluarga Yosefin Biu, orang tua dari Bapak Hendrik Lebang di Panada, juga kami ingat Ne Agung di Makassar, kami ingat Ibu Kesia Ratnarapa yang juga dalam perawatan di Rumah Sakit Lagi Padada, Ibu Esra Jenny di Rumah Sakit Umum Daerah Papua Barat, Ibu Yurita di rumah, juga kami ingat teman-teman di Jemaat Batam Center yang juga sedang menjalani isolasi mandiri. Kami ingat Bapak Eskoda yang akan dirujuk ke Makassar. Juga kami berdoa untuk suami dari Ibu Nidia Yestira yang juga masih dalam proses isolasi mandiri. Juga kami ingat orang tua dari Putri. Juga kami berdoa untuk Ibu Adriana Raru bersama keluarga, anak-anak yang juga masih terus menjalani proses isolasi mandiri. Juga beberapa dari teman-teman kami yang lain Tuhan. Ibu Alfrida Paresa, Bapak Silas Patadi, untuk rekan-rekan sekerja yang cukup banyak harus menjalani isolasi mandiri. Juga teman-teman kami yang lain yang mungkin tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, Engkau kenal satu persatu nama anak-anak-Mu ini. Engkau tahu pergumulan mereka. Engkau tahu kekhawatiran, kesedihan mereka. Oh Tuhan, kekuatan kami terbatas, dokter terbatas, siapapun terbatas. Tapi kami percaya, kami berdoa kepada Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang maha hadir, hadir dimanapun. Tuhan yang maha berkuasa, berkuasa melampaui segala pesakit penyakit kami. Oh Tuhan yang pemurah, kami berdoa, lawatlah semua anak-anak-Mu tanpa kecuali. Lawatlah dalam segala keberadaan mereka, dalam ruang-ruang isolasi dan ruang perawatan mereka. Peluk mereka dengan kasih-Mu. Izinkan mereka menyentuh jubah Tuhan yang menyembuhkan mereka. Kami mohon Bapa dalam anugerah-Mu, anugerahkan kesembuhan bagi orang-orang yang kami cintai. Izinkan mereka pulih. Izinkan mereka melanjutkan hidup ke depan dengan penuh sukacita. Izinkan mereka sembuh dan mereka boleh bercerita lebih jauh tentang kebaikan dan kuasa Tuhan yang sudah menolong mereka melalui hari-hari kelam, hari-hari penuh kekhawatiran dalam hidup kami. Kami sungguh mohon campur tangan Tuhan untuk kehidupan orang-orang yang kami kasihi. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga besar Mama Noto di Makassar. Almarhum Mama Noto di Makassar atas peninggalnya kekasih kami Mama Noto. Dan tadi sore telah dimakamkan. Hiburkan semua keluarga ya Tuhan. Hiburkan semua keluarga. Mereka pasti merasa kehilangan. Kami mohon lawatan Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa secara khusus untuk beberapa saudara-saudara kami. Ariel Pamean yang kuliah di Jakarta dan anak-anak yang juga sebentar kuliah di Makassar. Kekasih kami di Sandakan, di Sabah, Malaysia. Mereka jauh sekali dari kami Tuhan. Mereka pergi merantau di tempat yang jauh. Kami mohon penjagaan Tuhan buat saudara-saudara kami di Sandakan, di Sabah, di Malaysia. Orang tua kekasih kami Oma Bua Palinggi yang juga dalam usia yang sudah demikian lanjut. Tuhan terus peliharakan. Juga Asrin dalam pekerjaannya di Makassar. Tuhan terus memberkati dan peliharakan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan boleh beribadah bersama pada malam hari ini. Lawat seluruh jemaat-Mu dalam rumah mereka masing-masing. Beberapa kami berada di kota-kota di mana kami sulit sekali untuk keluar dari rumah. Tapi kami tahu hidup ini sepenuhnya terkendali dalam kuasa Tuhan. Berkati jemaat Rantepau, teman-teman di Solidio Channel Rantepau, semua yang boleh ambil bagian pada malam hari ini. Tuhan berikan mereka sukacita ketika mereka boleh melayani Tuhan dari waktu ke waktu. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, ini harapan dan sukacita kami. Beban pergumulan kami. Malam ini Bapa, kami letakkan dalam tangan kasih karunia-Mu. Kami tahu, kami percaya rahmat-Mu itu selalu baru setiap hari. Memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami sekalian. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah virtual kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Alfred Anggui yang sudah melayani. Terima kasih juga kepada anak-anak muda yang telah mengantar kita dalam puji-pujian, menghadap hadirat Tuhan dan menaikkan ungkapan syukur kita lewat pujian. Dan terima kasih kepada seluruh kru yang boleh bertugas pada malam hari ini. Dan dalam persekutuan kita kiranya kita mendapatkan semangat, sukacita, kedamaian
untuk menjalani hidup anugerah Tuhan di mana saat-saat ini pandemi COVID-19 masih kita alami. Dimanapun kita berada Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasihi Tuhan, kita tetap semangat bersuka cita dan juga kita tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan yang ada. Dan juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung melalui live streaming kita. Ada kurang lebih 270 orang yang sedang menonton pada malam hari ini. Terima kasih boleh bergabung malam hari ini dalam persekutuan kita secara live streaming. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang boleh masuk di live chat, menyapa dan juga memberikan semangat, ungkapan syukur dan memohon dukungan doa. Pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya menyapa Bapak Freddy Balapadang, ada Bapak Simon Malewa, ada Bapak Edi Pakiding, Ibu Hermin Gantina, Ibu Mariana Tanggi Rerung, Bapak Sudin Tandiampang, Bapak Epertando, Ibu Damaris Liden, Ibu Yuliana Tasik, Ibu Natalia Kariman, Bapak Yosepine Biu, Ibu Marta Deli, Ibu Alfrida Londa, Ibu Jumadi, Ibu Agustina Baan Tasik, Bapak Adi Madeten, Ibu Julia Frelta, Bapak Sampe Justin, Ibu Dina Parapak, Bapak Hendrik Lebang, Bapak Marianto Tandibongga, Ibu Marta Roma Andilolo, Ibu Nelly Paliling, Bapak Theophilus Masipin, Bapak Calvin Rongre Tandi Gego, Ibu Adriati Arjana Toban, Ibu Nasar Kalimbuang, Ibu Esra Jenny, Ibu Marta Tonda, Bapak Rosma Kabanga, Ibu Melsiana Bokdo, Bapak Robertus Pakan, Bapak Rusmin Ruminding, Bapak Ruwin Bala, Bapak JK Parinusa, Ibu Santi MMJ, Ibu Herniwati Umbas, Ibu Agustinus Ambuang, Ibu Jenny Sakka, Ibu Ritiani Layuk, Ibu Yuli Tandilakbi, Bapak Joni Mantong, Ibu Elisha Claudia ZBD, Bapak Eli Sumatri, Ibu Yusniati Topadang Turu Allo, Ibu Orpa Pabotak, Ibu Linda Palungan, Ibu Aryani Batara, Nelsem, Ibu Alfrida Paresa, Ibu Rio Rita Pakan, Balbodo 20 Baros, ya, Gito Gaming Nente, Ibu Ceida Sintia, Ibu Bertin Gasong, Bapak Simon Ruruk, Alvin Chal, Ibu Nadia Yestira, Ibu Nidia Yestira, Bapak Simon Ruru, Bapak Andarias PC, Ibu Mariana Anna, Ibu Adriana Raru, Bapak Yoas Belo, Bapak Meshart Septefanus, Ibu Alfrida Paresa, Silas Patandi, Frederick Lorante, Ibu Marta Limbong, Rosma Kabanga, Esther Taru, Bapak Simon Malewa, FF Master, ya selamat beribadah, Sames Rante Tandung, Ibu Ida Patasik, Ibu Ludiana Petrus, ya cukup banyak ya Pak Pendeta.
yang masuk dalam live chat pada malam hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam live streaming kita pada malam hari ini melalui akun Solideo Rantepao Channel. Bapak Ibu, mengakhiri ibadah kita secara virtual pada malam hari ini, kami dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bongi melo laku kita solanasang. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang. Takkan takut tanangkan bila Tuhan membimbingku, ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut tanangkan bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya